Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saya dan juga teman-teman sekalian dan tidak lupa juga para penguji diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat mengikuti ujian praktek untuk membuat video mengenai penjelasan fikih dan Al-Quran hadis. Pada materi pertama saya akan menjelaskan bentuk sighot nahi atau lafadz nahi. Sighot nahi atau lafadz nahi itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahi. Contohnya itu terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 17. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa ma as-sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu ada suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk atau jalan yang buruk. Pada lafaz pertama wala taqrabu itu sudah mengandung la nahi yang bermakna janganlah. Kemudian yang kedua fi'il mudhari' yang didahului oleh la nafi. Contohnya terdapat di dalam surat Al-Waqiah ayat 56 yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Pada lafaz pertama itu sudah mengandung la nafi yang bermakna tidak. Jika yang di awal tadi la nahi itu bermakna janganlah, tapi kalau la yamassuhu, la yang ini la nafi itu bermakna tidak. Yang ketiga yaitu lafadz yang memberi pengertian ham atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi hurrimat alaikum ummahatukum. Janganlah kamu mengawini ibu-ibumu. Pada lafaz pertama yang berbunyi hurrimat itu sudah mengandung pengertian haam atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Yang ketiga yaitu lafadz yang memberi pengertian ham atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi hurrimat alaikum ummahatukum. Janganlah kamu mengawini ibu-ibumu. Pada lafadz pertama yang berbunyi hurrimat itu sudah mengandung pengertian haam atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Kemudian selanjutnya bentuk sighot la nahi pada Quran surat Al-Isra ayat 17. Lafalkan, terjemahkan dan jelaskan makna dari ayat tersebut. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa ma as-sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Pada lafaz awal itu mengandung la nahi yang bermakna janganlah. Wala taqrabu. Kemudian maknanya Allah memang melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina dan semua perbuatan yang menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan tersebut. Dan materi selanjutnya, materi yang kedua, saya akan menjelaskan kaidah amr. Kaidah amr itu terdapat 5 kaidah, dan saya akan menjelaskan beberapa pembagian dari kaidah pertama tersebut beserta contohnya. Kaidah pertama yaitu al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya
amar atau perintah itu menunjukkan kepada yang wajib. Maksudnya adalah jika ada dalil di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa, kecuali dengan sebab ada qarinah. Pembagian kaidah pertama yaitu yang pertama an-nadb. Contohnya fakatibuhum in alimtum fihim khair. Yang kedua irsyad. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu idza nada yang tum bidaini ila ajalim musamma faktubuh. Yang ketiga yaitu tahdid. Contohnya a'malu ma syi'tum. Salah satu poin pembagian kaidah pertama amr terdapat sebab qarinah. Di sini saya akan melafalkan dengan jelas Quran surat An-Nahl ayat 114. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Materi yang ketiga yaitu dalam kaidah usul fikih itu banyak terdapat kaidah yang berhubungan dengan lafadz am. Kemudian saya di sini akan menjelaskan kaidah-kaidah tersebut dan menjelaskan masing-masing kaidah beserta contohnya. Kaidah pertama yaitu al-umumu la yatasawwaru fil ahkami. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Maksudnya kaidah ini lafadz am itu masih global, masih bersifat umum dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti atau asli. Kaidah kedua yaitu al-mafhumu lahu umumu. Maka tersirat mafhum atau mafhum itu mempunyai bentuk umum. Maksud kaidah ini adalah makna yang tersirat atau mafhum dari sebuah kalimat menyimpan arti umum atau dalam arti belum jelas atau pasti. Kemudian contoh kaidah pertama yaitu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata dalam kurung lauh mahfuz. Quran surat Hud ayat 11. Kemudian contoh kaidah yang kedua yaitu di dalam Quran surat Al-Isra ayat 17. Fala takul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Kemudian selanjutnya yaitu kaidah yang ketiga al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabin. Orang yang memerintahkan sesuatu maka itu termasuk di dalam perintah tersebut. Kaidah ini dapat dipahami bahwa lisan yang berlaku orang yang memerintah dan juga berlaku bagi orang yang diperintah, kecuali dalam hal ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seseorang guna memerintahkan peserta didiknya untuk tidak datang terlambat atau tepat waktu.
Berdasarkan kaidah ini, guru juga harus datang tepat waktu. Kemudian kaidah keempat, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Lafaz bukan karena kekhususan sebab. Contoh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, hukumnya airnya suci dan mensucikan, serta bangkainya juga halal. Dalam kaidah am terdapat satu contoh yang terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 23. Di sini saya akan melafalkan dengan benar ayat tersebut dan akan saya terjemahkan dan juga penjelasan dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu wa illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yajlughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw killahuma fala taqul lahuma ufin wa la tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya terus menyembah Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 17. Dalam ayat tersebut memiliki makna, yaitu Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya, melarang menyembah kepada selain Allah. Allah memerintahkan untuk birrul walidain, berbakti pada orang tua, larangan berkata buruk kepada orang tua, larangan membentak dan berkata kasar kepada orang tua, dan wajib bertutur kata yang baik, sopan, dan menghormati kedua orang tua.